Shalom. Aku ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, katakan yes. Woo. Beribu rebah di sisi kiriku.
song for comfort, but the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. So the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. But Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Mari sama-sama tepuk tanganmu, come on. Together, sons and daughters, with blood and washing water, in the presence of the Spirit, Son and Father, our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. But Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sama-sama sorakan. Mari dengan imanmu bersama-sama kita nyatakan. From not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. From not dead, you're not done, Lord. Greater things are still to come. Come on, sing with us. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Yes, we believe in you, Lord. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. But Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. But Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come on, everybody, shout hallelujah! Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Tuhan,
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidup kami. Menggenapi firman-Mu, semua tanda mujizat tiap langkahku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Shalom anak-anak muda. Puji nama Tuhan, kita kumpul lagi bersama-sama di acara ibadah JC Youth CK7. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Worship 101. Apa itu Worship 101? Nah, kita akan masuk nih teman-teman ya. Banyak orang sering bertanya-tanya tentang yang namanya worship. Atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga belum pernah dengar kata worship atau penyembahan ya. Nah, kalau orang Kristen pasti sering dengar nih dengan kata-kata worship ini. Nah, pertanyaannya kan begitu banyak informasi atau hal-hal yang membuat kita jadi rancu tentang yang namanya worship. Memangnya kalau worship itu harus lagunya sedih-sedih ya? Harus lagunya yang slow begitu kan? Nah, terus sekarang kita kan nggak bisa ke gereja nih Kak. Gimana dong caranya kita bisa worship, bisa menyembah Tuhan? Nah, untuk belajar lebih dalam lagi, yuk kita lihat cuplikan yang satu ini. Sir Isaac Newton's famous third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction. What this means in physics is that any time two objects interact with each other, there are always two opposite forces at play. If person A pushes against a wall, let's say, the wall is pushing back on the person with an equal force in the opposite direction. When a gun fires a bullet, the force pushing backwards makes the gun recoil, and so on. Newton's third law is sometimes called the action-reaction law, and it actually provides us with an unexpected image for one of the most central acts of the Christian life, the act of worship. Of course, most Christians would agree that worship is right at the heart of a thriving life with God. But what's harder to get agreement on is what exactly worship is. If you were to ask a dozen Christians to define it, you'd probably get a dozen different answers. Some would talk about singing songs to Jesus. Some would talk about taking part in the traditional ceremonies of the church, like communion and baptism. Others would talk about their quiet times of prayer at home. So which of these definitions is right? Well, maybe it would help if we looked at a couple of key passages in the Bible where people actually are worshiping God to see if we can't detect a pattern. One of the central stories in the Bible, for instance, is about how God rescued the people of Israel when they were slaves in Egypt. Right at the start of the story, it says that God heard the people groaning in slavery, so he sends Moses to tell them that he's going to help. And it says that when the people heard that the Lord was going to help them, they bowed their heads and worshipped. God acted, and the people responded. Well, the same pattern is there in the New Testament.
In the Gospel of Luke, it tells how Peter met Jesus for the first time. Peter's been fishing all night but caught nothing. Along comes Jesus, who tells Peter to cast his net into the deep water. And when he does, the catch of fish is so huge that they need another boat to help them bring it in. And then it says, when Peter sees it, he falls on his knees and says, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Or how about this one? After Jesus' resurrection, doubting Thomas is, well, doubting. The resurrected Jesus suddenly appears to him and tells him to put his fingers in his wounds. And it's when Thomas sees the nail holes of the cross, that's when he says, "My Lord and my God." This revelation and response pattern is pretty consistent in the Bible. Worship generally starts with God showing himself in some particular way, and when the people see God at work, they respond accordingly. Worship, you might say, is sort of like the action-reaction law of the Christian life, where every action of God, saving, healing, convicting, helping, and so on, can elicit and does elicit a reaction from us. It's not an equal reaction, of course, but when it's the appropriate reaction for whatever the particular way is that God has revealed himself, that's when we're worshiping. This revelation can happen in all sorts of ways. Hearing the story of Jesus and realizing how much God loves us. Reading something in the Bible that puts its finger on something that we're going through right now. Working among the poor and the marginalized and discovering the presence of Jesus there. And worship is our appropriate reactions to these particular actions of God, whatever they may be. It may be raising our hands and singing our hearts out. It may be sitting in overwhelmed silence. It may even mean a drastic overhaul of our lives. But however it happens, in that response, we'll be discovering what the Bible meant when it tells us to worship the Lord in the splendor of His holiness. Nah, teman, kita kan tadi udah lihat cuplikannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar nih, teman-teman. Ibadah yang benar itu berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Orang seringkali cenderung terjebak dengan yang namanya ibadah. Dengan apa, teman-teman? Dengan musik yang harus mereka nyanyikan di dalam penyembahan. Atau bagaimana cara penyembahan mereka. Karena mereka kan dilihat orang gitu kan. Nah, akhirnya kita fokus akan hal-hal yang tidak tepat sasaran. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1-2 dia bilang begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya teman-teman ya. Terus kemudian dilanjutin lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah yang sejati itu, ibadah yang sejati adalah bagaimana motivasi kita untuk penyembahan, semua itu didasari oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu tentang apa yang Dia sudah berikan kepada kita, sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita tidak pantas, sekalipun kita tidak seharusnya menerima itu semua. Seperti apa, Kak? Seperti kasih karunia, Roh Kudus yang dicurahkan, iman yang menyelamatkan, penghiburan, kekuatan, kebijaksanaan, pengharapan, kesabaran, kebaikan, kehormatan, kemuliaan, keamanan, hidup yang kekal, dan masih banyak lagi teman-teman. Ya, semua itu Dia berikan kepada kita, sekalipun kita nggak layak. Sekalipun kita harusnya tidak bisa menerima itu semua, tetapi Tuhan mencurahkannya buat kita, teman-teman ya. Nah, itu sebabnya pengetahuan dan pemahaman tentang kasih karunia yang luar biasa ini memotivasi kita, teman-teman. Menggerakkan kita untuk menaikkan pujian dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, penyembahan, worship. Nah, itu dasarnya, teman-teman ya. Worship itu berbicara tentang penyembahan kita, bukan karena lagu, karena situasi ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Terus tadi kan dia bilang tuh di dalam firman Tuhan ya, persembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan.
Nah, mempersembahkan tubuh kita berarti kita menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman, tubuh kita di sini berarti semua kemampuan manusiawi kita, kemanusiaannya kita, ya. Hati, pikiran, perbuatan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita menyerahkan kendali atas segala sesuatu dalam hidup ini dan kita berikan kepada Tuhan. Seperti pengorbanan, ya. Namanya pengorbanan itu harus, namanya korban itu harus diserahkan di altar, ya, di atas mezbah kepada Tuhan. Demikian kita nih memberikan hidup kita sebagai persembahan di mezbahnya Tuhan. So, bagaimana caranya, Kak? Kita harus mempersembahkan diri kita di atas mezbahnya Tuhan. Nah, caranya dilanjutin lagi teman-teman. Di situ di ayat firman Tuhan dikatakan apa? Oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Jadi kita memperbaharui pikiran kita setiap hari, teman-teman, ya, setiap hari, dan membersihkan pikiran kita dari kebijaksanaan dunia, dari hikmat dunia, dari paham-paham dunia, dari ajaran-ajaran dunia, media sosial, lingkungan kita, komunitas kita, ya, dan itu semua harus diganti dengan kebijaksanaan yang sejati, yang sesungguhnya yang datangnya dari Tuhan. Amin, teman-teman. Kita menyembah Dia dengan pikiran kita yang diperbaharui, yang dibersihkan, bukan dengan emosi. Ya, nggak pakai emosi, teman-teman, nyembah Tuhan. Sorry nih. Emosi itu adalah sesuatu yang indah, betul? Tuhan ciptakan, Tuhan kasih, itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi jika pikiran kita tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita itu bisa menjadi kekuatan yang destruktif, bisa kekuatan yang menghancurkan dan tidak terkendali atau liar, teman-teman, ya. Nah, kemana pikiran itu pergi, kehendak kita mengikuti. Begitu juga dengan emosi, ya. Nah, makanya 1 Korintus 2 ayat 16 bilang apa? Di situ dikatakan bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Ya teman, pikiran Kristus, sobat, bukan emosi Kristus. Ya, Alkitab nggak pernah bilang kamu harus memiliki emosi Kristus. Nggak bilang gitu dia. Tetapi dia bilang kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Ya, nah bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ya mau tidak mau kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Ayo, hari-hari ini siapa yang masih tetap setia merenungkan firman Tuhan? Siapa yang masih tetap setia baca firman Tuhan? Ya, kenapa pentingnya merenungkan firman Tuhan, teman-teman? Karena dengan merenungkan firman Tuhan, maka pengetahuan tentang firman Tuhan itu akan membuat kita mengerti betapa luar biasanya, betapa kemurahan Tuhan, betapa hebat dahsyatnya Dia di dalam kehidupan kita. Mengetahui kebenaran, ya, yang firman Tuhan katakan, mempercayai kebenaran, memegang keyakinan teguh tentang kebenaran, mencintai kebenaran secara alami akan menghasilkan penyembahan yang sejati, teman-teman. Ya, penyembahan yang sejati pada waktu kita tahu tentang kebenaran itu, kita mau percaya kebenaran itu, kita pegang kebenaran itu, dan kita cintai, hidupi kebenaran itu, akan menghasilkan penyembahan, ya, worship yang sesungguhnya, yang sejati, teman-teman. Ya, jadi penyembahan itu bukan karena pengaruh eksternal, pengaruh dari luar, situasi, lingkungan, ya, mungkin karena musik, AC, lampu-lampu, begitu ya. Bukan karena itu, teman-teman. Musik itu tidak bisa menghasilkan penyembahan. Sorry, inilah kenyataannya, teman-teman ya. Musik nggak bisa menghasilkan penyembahan. Meski bisa mempengaruhi emosi kita. Musik itu bisa pengaruhin emosi, tetapi musik tidak bisa menghasilkan penyembahan. Itu sebabnya jangan melihat musik untuk mendorong penyembahan kita. Ya, jangan melihat musik untuk menjadi pendorong mendorong penyembahan kita. Aduh, musiknya kurang bagus, musiknya nggak enak. Aduh, alat musiknya seperti ini. Aduh, yang nyanyi ini. Nah, itu nggak bisa mendorong untuk penyembahan kita. Ya, teman-teman.
Tapi mari kita melihat musik sebagai ekspresi, ya, sebagai ekspresi yang mendorong worship kita, hati kita yang terpesona akan kagum akan kemurahan Tuhan. Nah, itu dia melalui musik. Jadi dasarnya bukan musik. Dasarnya bukan musik. Nanti kalau kita, dasar penyembahan kita itu musik, pasti teman-teman akan bilang, "Kak, saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Kak, saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main drum, nggak bisa main alat musik, saya nggak bisa menyembah Tuhan. Kak, saya tepuk tangan aja, fales Kak, gimana saya bisa menyembah Tuhan?" Nah, itu bukanlah dasar di dalam penyembahan kita, teman-teman. Ya, jadi penyembahan kita itu karena apa? Karena kekaguman kepada Tuhan atas semua yang Dia sudah berikan kepada kita. Nah, pada waktu kita ekspresikan, kita salurkan, bisa melalui musik. Bisa dengan pujian penyembahan kita nyanyi, teman-teman ya. Bisa juga dengan kita main alat musik, ya teman-teman ya. Nah, banyak cara untuk mengekspresikan penyembahan kita itu, teman-teman. Nah, tapi semuanya itu hanya apa? Hanya saluran karena hati kita sudah menerima semua kebaikan Tuhan, sudah menerima semua kemurahan Tuhan, dan kekaguman kita kepada Tuhan, itulah yang mendorong penyembahan kita yang sejati kepada Dia. Amin, teman-teman. Nah, terus selanjutnya dikatakan penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada orang. Siapapun manusia, siapapun orang, itu bukanlah pusat dari penyembahan kita, teman-teman. Pusat penyembahan kita hanyalah Tuhan saja, ya. Nah, itu sebabnya banyak orang sering terjebak di dalam ibadah. Kenapa? Karena mereka melihat seseorang, ya, wah yang nyanyi begini, wah yang main musik begini, wah dia dari grup ini, wah dari ini, dari itu. Nah, itu mempengaruhi penyembahan kita. Wah, jadi kayaknya kurang sreg, kurang enak, kurang masuk. Nah, itu nggak tepat, teman-teman. Ya, makanya kita harus ngerti dulu nih, penyembahan kita ini kepada Tuhan, bukan dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, jadi jangan sampai kita terpengaruh penyembahan kita karena musiknya, karena orangnya. Ya, teman-teman ya. Fokus-fokus seperti ini membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi pada fokus kepada yang ada sekeliling kita, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya penyembahan itu berbicara, ya, bisa juga berbicara tentang berdoa. Ya, teman-teman ya. Membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, mau merenungkan dan mau menerima firman Tuhan. Memuji Tuhan, mengucap syukur, melayani orang lain. Itu juga bisa gambaran daripada penyembahan, teman-teman. Jadi tidak terbatas oleh satu tindakan, ya. Tetapi pada waktu kita lakukan dengan hati yang penuh kekaguman kepada Tuhan, ya, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Keren ya, dahsyat ya worship ya, teman-teman ya. Nah, terus apalagi sih yang kita bisa pelajari tentang worship? Penting juga untuk mengetahui bahwa penyembahan itu, teman-teman, hanya untuk Tuhan karena hanya Dia yang layak menerimanya. Dan penyembahan kita itu untuk menyenangkan hatinya, teman-teman. Ya. Nah, pada waktu nanti kita bisa kumpul lagi bersama-sama di dalam ibadah, ya teman-teman ya. Atau mungkin sekarang kita masih ibadah online, ya. Jangan kita pikir, wah kita ibadah online, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Nanti aja tunggu ibadah yang offline gitu, di mana kita kumpul bersama-sama. Enggak juga, teman-teman, ya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa ibadah itu pada waktu kita berkumpul bersama-sama secara online maupun offline, ya teman-teman ya, di mana kita bersatu hati memuji Tuhan, ya, di mana kita sama-sama menaikkan doa, pujian dan penyembahan dan rasa bersyukur kita kepada Dia, kita sedang menyembah Tuhan. Ya teman-teman, itu ibadah yang dirasakan, diekspresikan melalui tindakan kita. Jadi nggak harus nunggu nih, tunggu deh Kak, nanti Kak kalau udah offline Kak, kalau dia bisa datang ke gereja baru kita bisa menyembah Tuhan. No, tetap aja waktu kita di rumah teman-teman. Karena kita berpikir, wah kalau di rumah saya sendiri Kak. Loh, justru pada waktu disiarkan ibadah itu, kan teman-teman memang sendiri di rumah, tetapi di rumah lain juga ada yang menyembah Tuhan, di rumah lain ada yang menyembah Tuhan, yang sedang menyaksikan online ibadah raya kita, teman-teman ya. Nah, makanya kita harus bersama-sama satu hati berdoa, memuji, menyembah dan mengucap syukur, teman-teman. Itu adalah penyembahan kita.
biarpun kita di rumah, biarpun kita nggak ketemu orang, biarpun kita nggak datang di gedung gereja, tetapi penyembahan kita tetap berjalan karena pengagungan kita kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, itu sebabnya ibadah kita yang sejati itu tidak bisa dipaksa. Ya, ayo dong kamu harus ibadah, kamu harus begini segala macam, nggak bisa dipaksa, teman-teman. Tuhan lihat isi hati kita, ya. Makanya kita nggak bisa datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kemunafikan. Dia nggak suka, teman-teman. Dia nggak suka. Dia mau kita datang dengan hati yang tulus kepada Dia. Hati kita tulus mau menyembah Dia. Ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita paksakan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Waduh, no teman-teman. Datang dengan hati yang tulus. Bukan karena modus. Bukan karena ingin ini, ingin itu. Bukan teman-teman. Tetapi hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Ya. Nah selanjutnya yang harus kita mengerti baik-baik bahwa ibadah yang benar adalah pengakuan akan Tuhan, ya, dan segala kuasa kemuliaannya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita harus mengakui hidup kita hari ini ada itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kebesaran Tuhan, itu semua karena Tuhan yang berikan kepada kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Ya, itu adalah ekspresi kita, dasar daripada penyembahan kita, teman-teman ya. Bentuk pujian dan penyembahan tertinggi adalah pada waktu kita taat kepada firman-Nya dan melakukannya. Taat sama firman-Nya. Apa yang firman katakan, itu yang kita lakukan. Belum tentu harus nyanyi-nyanyi kan? Belum tentu harus main musik kan? Tetapi ketaatan kita kepada Dia, kepada firman-Nya dan kebenarannya, dan kekaguman kita kepada Dia, itulah penyembahan yang sejati, teman-teman. Nah, untuk itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita nggak bisa mengabaikan Tuhan. Kita nggak bisa bilang, nanti aja deh Kak, aduh Tuhan mah nggak peduli sama saya. Enggak, kita nggak bisa begitu, teman-teman. Ya, kalau mau penyembahan yang sejati, kita harus lihat Tuhannya, baru bisa menyembah. Kalau kita nggak pernah lihat Tuhan, nggak pernah peduli sama Tuhan, nggak pernah peduli akan kebenarannya, nggak akan pernah bisa kita menyembah Tuhan, teman-teman. Nyanyi-nyanyi sih bisa, tetapi hanya batas di mulut. Hati kita jauh dari Dia. Karena hati kita nggak punya hubungan sama Dia. Dan yang Dia mau adalah penyembahan sejati itu tulus dari lahir dari hati yang kagum, terpesona akan kebesaran Tuhan. Ya teman-teman ya. Jadi mulai hari ini anak-anak muda dimanapun kita berada, yuk mari kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Ya, kita kasih lihat nih tuh teman-teman, kehidupan kita sungguh-sungguh hanya bagi Dia. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada. Semua karena kasih karunia-Nya kita boleh menerima. Hari ini kita ada, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin teman-teman. Biarlah hari ini kita bisa belajar tentang worship 101, ya, dasar basic di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, yang bukan tergantung karena situasi, karena eksternal yang ada sekeliling kita ataupun musik, tetapi semua itu berdasarkan hati yang tulus, kagum kepada kebesaran Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Ya teman-teman, yuk kita satikan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Engkau tahu dimanapun kami berada. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami masih belum bisa menyembah-Mu Tuhan. Mungkin kami pikir kami di rumah sendirian, kami gak ada musik Tuhan, kami gak bisa main alat musik, kami gak bisa nyanyi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana penyembahan yang sejati adalah bagaimana respon kami, hati kami yang tulus, kagum, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami boleh terus memuji, menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami mau hidup kami ini hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami mau hidup ini Tuhan hanya untuk memuji kebesaran dan keagungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini kami ada semua karena Engkau.
Dan biarlah kami berikan masa muda kami sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam pikiran kami, perbuatan kami Tuhan, dan seluruh hidup masa muda kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, God bless you anak-anak muda.